Setelah mengalahkan Bazan dalam sparring, reaksi para kesatria lainnya terkejut. Apa Bazan benar-benar kalah melawan Tuan Muda? Ini tidak masuk akal, ucap para kesatria. Aden menghampiri para kesatria yang menonton, dan juga Karl, dan berkata, "Terima kasih banyak Karl, sparringnya cukup membuatku segar." "Saya senang mendengarnya," ucap Karl dengan ekspresi tidak nyaman. Setelah itu Aden mengucapkan selamat tinggal dan pergi dari arena pelatihan, meninggalkan para kesatria dan Karl dengan ekspresi terkejut. Waktu terus berlalu dan malam pun tiba. Di dalam kamar, Aden sedang duduk di kasur miliknya. Ternyata tubuh ini tak bisa mengatasi bahkan satu duel sekalipun, ucap Aden, sembari merasakan tubuhnya yang kesakitan. Akan tetapi Aden tersenyum dan berbaring di kasur. Dia merasa lega karena ini juga merupakan kesempatan baru. Surga menganugerahkan kesempatan lain dalam hidup untuk melakukan balas dendam. Sembari mengistirahatkan tubuhnya, Aden kembali berpikir tentang target balas dendamnya. Mereka semua adalah orang-orang yang hebat, bahkan bisa disebut sebagai pasukan satu orang. Mereka juga memiliki status yang tinggi. The Knight King dan keturunan Grand Duke of Sieyes, Shield Beta, The Iron Blood Saint yang dipilih oleh Slugger Colt Speka, The Great Archmage Saura, dan Wakil Komando Immortalian Empire, dan juga merupakan seorang The Great Alchemist Kalsis. Untuk sekarang aku belum sebanding dengan mereka, dan ada kemungkinan kalau aku juga harus melawan mereka secara bersamaan, ucap Aden. Untuk bisa mencapai tujuan balas dendamnya, Aden harus menghabisi mereka semua sebelum mereka bergabung ke dalam pasukan. Saat mereka bergabung dengan pasukan, negara sedang dalam masa sulit. Aden harus menghancurkan mereka sebelum koalisi penaklukan Dark Magician dibentuk dalam 5 tahun ke depan. Untuk bisa melakukan itu semua, Aden perlu memaksakan tubuhnya berlatih lebih keras lagi. Dalam kondisinya yang sekarang, dia bahkan tidak bisa mengarang satu goblin, apalagi mengalahkan target balas dendam Aden. Aden memiliki cara supaya bisa menjadi lebih kuat. Beberapa hari berlalu, dan Aden memanggil Philip untuk membeli beberapa bahan. Setelah melihat kertas yang berisi list bahan tersebut, Philip sangat terkejut dan berkata, "Anda ingin membeli benda-benda ini, Tuan Muda?" Aden hanya diam dan tersenyum. Dengan tatapan curiga, Philip bertanya lagi, "Anda terdiam untuk sementara, tapi apa yang sebenarnya Anda rencanakan kali ini?" Aden menjawab, "Apa ada yang salah dengan permintaanku?" Philip kembali melihat list bahan tersebut dan bertanya-tanya, "Holy Potion kualitas tinggi, bukankah ini bahan-bahan yang mahal serta ada semua tanaman beracun?" ucap Philip dengan ekspresi takut. Aden bingung bagaimana cara menjelaskan semua ini. Dia berpikir meskipun dijelaskan, Philip pasti tidak akan mengerti. Aden bingung bagaimana cara menjelaskan semua ini. Dia berpikir meskipun dijelaskan, Philip pasti tidak akan mengerti. Aden memiliki rencana untuk berperan kembali menjadi Tuan Muda bajingan. Dia mengerutkan dahinya, memasang wajah menyeramkan, dan berkata kepada Philip, "Kau tahu kalau bahan-bahan itu berbahaya. Memangnya kenapa? Apa kau mau bermain denganku? Kalau aku beritahu?" Membayangkannya saja sudah membuatku bersemangat. "Maukah kau bermain denganku?" Philip yang ketakutan mendengar itu, wajahnya bercucuran keringat dan mulai mengeluarkan air mata. Dia pun langsung bergegas lari dan langsung pergi untuk membeli bahan-bahan itu. Aden merasa tidak enak dengan Philip. Dia berpikir untuk memanfaatkan semuanya di kehidupan ini. Sebagai seorang putra Duke yang dipenuhi dengan uang, ini adalah kisah hidup yang berbeda. Aden sudah pernah merasakan tubuh yang sudah menembus batas manusia normal sebagai seorang swordmaster. Jadi di kehidupan kali ini dia bisa meningkat lebih cepat daripada yang lain. Kita akan time skip sebentar, 1,5 bulan kemudian. Di tempat latihan, Aden yang sedang berlatih pedang sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Terlihat dari tubuhnya yang sudah mulai berotot. "Philip, bawa sini mana potionnya," ucap Aden. Philip pun langsung menyerahkan sebuah mana potion kepada Aden. Aden pun meminum potion tersebut. Metode latihan ini adalah sebuah metode rusak dan sembuhkan, memaksakan tubuh sampai batasnya, lalu mengembalikan kembali tenaganya menggunakan mana potion. Perlu diingat bahwa harga satu buah mana potion sama dengan biaya hidup rakyat biasa selama 1 bulan. Tapi sebagai seorang putra Duke, itu semua bukan masalah besar. Akan tetapi Aden masih memiliki sebuah metode lainnya sebagai senjata rahasia. "Philip, apa kau sudah menyiapkan barang-barang yang aku minta?" ucap Aden. Philip menjawab, "Itu mereka memantranya ke kamar Anda." Sebenarnya Philip sangat penasaran dengan apa yang ingin dilakukan Aden dengan bahan-bahan itu. Akan tetapi Philip sangat takut dengan Aden, jadi dia mengurungkan niatnya. Setelah beberapa saat,
Aden balik kembali ke kamarnya untuk mengecek semua bahan yang dia pesan. Dia mengecek satu persatu tanaman beracun itu berserta dengan Holy Potion. Senjata rahasia metode latihan untuk menjadi lebih kuat adalah sebuah teori yang dibuat oleh dua orang pengkhianat teman Aden dulu, yaitu Kalsis dan juga Saura. Metodenya adalah memakan tanaman beracun. Ketika racunnya mulai bekerja, tubuh akan menggunakan segala kemampuannya untuk bisa bertahan dari racun itu, lalu membuka potensi tersembunyi, menyembuhkannya dengan Holy Potion kualitas tinggi. Aden sempat ragu mengenai metode latihan yang berlandaskan teori ini, apalagi ini adalah teori yang berasal dari orang yang mengkhianati Aden. Akan tetapi Aden tetap mencobanya dan berkata, "Ya, aku sudah pernah mengalami kematian sekali, jadi aku tidak peduli lagi." Aden langsung memakan tanaman beracun itu dan meminum Holy Potion-nya. Aden terjatuh dengan tubuh yang bergetar. Aden merasakan rasa sakit yang luar biasa. Akan tetapi itu hanya berlangsung sebentar. Aden harus mengulangi metode ini sebanyak ratusan kali untuk hasil yang maksimal. Setelah rasa sakitnya mulai mereda, Aden merasakan sedikit perubahan pada tubuhnya. Dia mencoba menggerakkan tangannya dan mengalirkan mana ke seluruh tubuhnya. Aliran mana jadi terasa lebih halus. Metodenya berhasil dan itu juga cukup efektif. Para bajingan penemu itu memang hebat, ucap Aden setelah menggunakan teori mereka. Di saat Aden sedang fokus untuk mengalirkan mana di tubuhnya, tiba-tiba ada seseorang yang berbicara kepada Aden. Apakah itu menyenangkan, King of Dragon Slayer? Aden sangat terkejut mendengar suara itu. Suara tersebut terdengar sangat familiar bagi Aden. "Di mana kau? Kenapa kau bisa ada di sini? Tunjukkan dirimu," ucap Aden sambil berteriak kencang. Aden tidak akan pernah melupakan suara tersebut. "Tuan muda, apa yang terjadi?" ucap Philip sembari membuka pintu kamar Aden. "Tuan muda?" ucap Philip yang khawatir. Aden hanya berkata, "Keluar." Akan tetapi Philip masih merasa khawatir dan berkata, "Tapi tadi ada sebuah teriakan." Aden mengeluarkan nafsu membunuh dan berkata kepada Philip, "Apa kau memang ingin membuatku mengulanginya? Keluarlah, Philip." Philip langsung merasa takut dan mengikuti perintah Aden. Dia perlahan menutup pintu dan kemudian beranjak pergi dari kamar Aden. "Jelas sekali tadi aku mendengar suaranya, bukan halusinasi semata. Apa itu memang dirimu, Raja Iblis?" ucap Aden. Suara tersebut mengetahui julukan Aden sebagai Dragon Slayer, dan Aden bingung kenapa Raja Iblis bisa berada bersama Aden. Suara misterius itu kemudian berbicara lagi. "Aku menemukanmu, benar kan? Sudah cukup lama ya, sang Dragon Slayer Aden Albireo